Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada hari Minggu biasa ke-14 tahun B, 7 Juli 2024. Serma Gus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah dia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan pengalaman hidup kita pada masa ini saudara-saudari, banyak orang yang mencari pegangan hidup dari atau bahkan mencari tokoh-tokoh panutan di dalam hidupnya. Maka kalau ada tokoh agama yang populer, yang suaranya lantang dan menarik, khotbahnya bagus, apalagi mampu membuat penyembuhan, mampu membuat mujizat, katakanlah demikian, lalu kemudian akan banyak orang menjadi pengikutnya, banyak orang akan mencari dia. Namun saudari-saudara, kriteria masyarakat untuk menentukan bahwa yang diikuti tokoh atau panutan sejati itu berbeda sekali dengan ajaran Yesus atau ajaran Paulus dan bahkan ajaran gereja kita. Gereja Katolik yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Suatu ketika ada umat yang menceritakan kepada pastornya yang baru saja mengikuti sebuah KKR, di mana dalam KKR itu seorang pendeta yang terkenal berkhotbah di gedung yang besar dengan banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan, mengikuti KKR itu. Dia sangat mengagumi dan memuji habis-habisan gaya khotbahnya yang berapi-api, suaranya yang lantang, apalagi seringkali sudah disiarkan oleh televisi. Dia mendoakan juga orang-orang sakit sehingga gedung tempat pendeta itu berkhotbah penuh sesak dengan ribuan orang. Bahkan umat itu lalu mengatakan demikian, mengapa pastor, mengapa para romo tidak seperti pendeta itu? Nanti kan jadi banyak pengikutnya. Lalu dengan tenang pastor itu kemudian mengatakan kepadanya, "Saudara, umat kita itu tidak memerlukan khotbah yang hebat, tetapi kesaksian hidup yang baik dari para pastornya. Kesaksian hidup yang baik dari para biarawan-biarawatinya.
Kesaksian hidup yang baik dari keluarga Katolik. Itulah khotbah yang hebat. Itulah khotbah yang hidup. Yang menyebabkan umat tertarik masuk agama Katolik atau tidak itu bukan soal karena khotbah pastornya, tetapi karena teladan dan perilaku hidup orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Karena khotbah hanya masuk ke telinga, bisa telinga kiri, keluar telinga kanan, dan sebagainya. Tetapi teladan hidup perilaku umat, kesaksian hidup itu akan bertahan, akan terus diingat dan diikuti, diteladani. Agama yang huru-hara tidak akan punya pengaruh di masyarakat. Dan kata-kata itu, saudara-saudari, rasa-rasanya benar juga. Saudari-saudara umat beriman terkasih, bacaan Injil hari ini, Minggu Biasa ke-14, sebetulnya mencerminkan pandangan banyak umat. Yesus muncul di tengah-tengah kampung halamannya sendiri. Setelah ia berkhotbah, dia diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya intinya meragukan, bahkan menyudutkan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan yang meremehkan. Apa yang dipersoalkan, saudara-saudari? Sekurang-kurangnya bisa dicatat 4 pertanyaan yang menyerang Yesus, atau bahkan kalau boleh saya katakan merendahkan Yesus. Pertanyaan pertama dari para pendengarnya masa itu adalah, dari mana diperolehnya semuanya itu? Dengan kata lain, saudari-saudara, muridnya siapa dia itu kok dapat bicara seperti itu? Dia belajar di mana? Dan sebagainya. Orang meragukan dan tidak suka akan ajaran yang diberikannya, meskipun ajaran-ajarannya adalah sesuatu yang luar biasa, berbeda dari ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada masa itu. Ternyata banyak orang menginginkan, saudara-saudari, ajaran-ajaran yang mendukung gagasan mereka sendiri, yang memuaskan kepentingannya sendiri. Dan sekarang ini banyak orang menganggap ajaran Katolik itu kuno. Mengajarkan cinta kasih, pengorbanan, pengampunan, memikul salib. Ajaran yang diharapkan oleh banyak orang, lebih-lebih kalau boleh kita jujur, orang-orang muda. Yaitu kalau apa-apa itu boleh. Apa-apa itu bebas dengan cara kocak dan humor. Maka kerap kali, saudara-saudari, ajaran Katolik dianggap kolot, dianggap ketinggalan zaman. Maka kalau toh ada yang mengikuti, lalu tidak banyak, hanya sekedar formalitas, sehingga banyak yang mudah goyah imannya. Serangan yang kedua, saudara-saudari, adalah hikmat apa pulakah yang telah diberikan kepadanya. Sudah saya singgung tadi, saudara-saudari, bahwa orang meragukan dan tidak suka akan ajaran yang diberikan oleh Yesus, meskipun ajaran itu benar. Kalau pada bagian yang pertama serangan mereka, dari mana diperolehnya semua itu, di sana kita bisa melihat, saudara-saudari, banyak orang tidak mau menerima isi pewartaan Yesus kalau tidak tahu sumbernya dari mana. Meskipun benar atau hebat, tetapi kalau sumbernya tidak sesuai harapan, dengan mudah juga ditolak. Banyak orang tidak suka kalau sumbernya adalah dari Injil. Bahkan orang-orang muda mengatakan kurang keren, kurang ngetren, dan sebagainya. Pada bagian kedua ini, saudara-saudari, serangan mereka jelas menolak, merendahkan ajaran Yesus. Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Itulah yang saya singgung tadi, saudara-saudari.
kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang kolot, terlalu konvensional, terlalu kuno. Serangan yang ketiga kepada Yesus dari Injil hari ini. Dengan kekuatan mana dia membuat mujizat? Kita dengar tadi dikatakan, bagaimanakah mujizat-mujizat demikian dapat diadakan oleh tangannya? Ini adalah mentalitas banyak orang. Karena orang-orang menganggap bahwa yang dapat membuat mujizat itu adalah orang sakti. Yang punya kekuatan gaib, paranormal. Bagi orang Katolik pun atau dari agama lain, banyak yang langsung menghubungkan bahwa orang yang mampu membuat mujizat itu pasti orang suci, orang kudus. Padahal masih perlu dibedakan antara mujizat yang berarti campur tangan sendiri yang langsung pada umat manusia atau sekedar kekuatan ajaib yang dimiliki seseorang. Kalau kekuatan itu berasal dari Tuhan, biasanya si pelaku lalu tidak akan menyombongkan kekuatan yang dimilikinya, tetapi mengakui bahwa dirinya hanyalah menjadi alat di tangan Tuhan. Orang yang mudah mengatakan bahwa yang mengalami keajaiban itu seakan-akan orang suci atau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mujizat inilah yang selalu dicari oleh umat kita. Sehingga kalau umat memohon dan tidak dikasih mujizat, lalu merasa berhak untuk menjauhi Tuhan. Atau Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Maka orang selalu mencari-cari di mana mendapat mujizat. Dan orang lupa bahwa kalau mujizat dari Tuhan, maka seharusnya dibaca adalah kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Bukan kekuatan pastornya, bukan kekuatan pendetanya, dukun atau siapapun. Ini serangan yang ketiga. Serangan yang terakhir, yang keempat saudara-saudari adalah, bukankah ia ini anak tukang kayu, saudara-saudaranya perempuan bersama kita? Lihat saudari-saudara. Dari 4 pertanyaan mereka itu tidak ada satupun yang menganggap positif apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak orang hanya memandang segi lahirnya saja. Kalau cuma tetangga atau orang dari satu desanya, tak banyak artinya. Padahal di sini saudara-saudari yang mau dikatakan bahwa nilai seseorang itu bukan dari asal usulnya, bukan dari statusnya, bukan dari prestasi yang dibuat, tapi dari Tuhan sendiri. Santo Paulus justru bangga akan kelemahannya dalam bacaan kedua hari ini. Karena semua kekuatan dan kemampuannya ia hayati itu dari Tuhan. Wibawa seseorang itu bukan dari pribadinya sendiri tetapi dari Tuhan. Maka kewibawaan Nabi yang sesungguhnya terletak pada kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun menerima penderitaan, walaupun ditolak, walaupun menerima situasi yang kurang menguntungkan, yang tidak diharapkan dalam hidup. Jadi dengan jelas sekali saudara-saudari masyarakat mempunyai penilaian bahwa tokoh agama itu lulusan atau ijazahnya apa. Yang dibawakan adalah yang populer, yang diharapkan banyak masyarakat, atau yang sedang katakanlah populer dan sebagainya. Namun toh Tuhan Allah menyatakan bahwa meskipun umat kadang-kadang tidak menerima atau keras hati, namun Tuhan Allah menjanjikan masih ada nabi, masih ada orang benar, masih ada orang yang mau hidup lurus, yang memberi kesaksian hidup baik, yang memberi teladan hidup yang menggetarkan dan mengubah hidup banyak orang juga. Maka saudara-saudari, apakah ada nabi pada zaman sekarang? Dan apa ciri-cirinya nabi itu seandainya masih ada pada zaman kita ini? Nabi terbesar atau pewarta agung yang memberi inspirasi banyak orang itu adalah Yesus sendiri. Namun orang-orang yang mau menerima inspirasi dari Yesus dan melaksanakannya dalam hidupnya,
menjadi saksi bagi kanan kirinya. Itulah sebenarnya nabi zaman ini. Nabi zaman sekarang tidak hanya berbicara, tapi sabda Tuhan dicerna, dicerminkan di dalam kesaksian hidup yang nyata. Kalau orang hanya suka yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang enak di telinga, maka orang itu justru tidak akan menemukan Tuhan dan segala kehendaknya yang sebenarnya. Karena itu harus diingat saudara-saudari bahwa Tuhan juga kadang-kadang keras, kadang-kadang peringatannya tegas, tapi mengarah kepada tujuan yang sesungguhnya. Tujuan yang sejati, yaitu supaya kita hidup. Supaya kita selamat. Maka saudara-saudari, belajar dari inspirasi firman Tuhan hari ini, kita bisa mengatakan bahwa Anda pun adalah seorang nabi manakala hidup kita senantiasa mencerminkan ajaran dan kehendak Tuhan. Dan kesaksian hidup kita menjadi inspirasi, menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudari, jadilah nabi zaman ini yang kesaksian hidupnya senantiasa merupakan inspirasi, teladan, contoh bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi nabi-nabi zaman sekarang. Nabi-nabi yang tidak tergantung kepada apa kata orang, penerimaan, popularitas, tetapi kebenaran di dalam kesaksian hidup yang sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi nabi-nabi yang tidak mudah putus asa, yang tidak gampang menyerah, tetapi yang terus mewartakan ajaran dan kehendak-Mu melalui kesaksian hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, skala rencana karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.